Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 47. Nasihat-nasihat kakek guru harus kau perhatikan benar-benar. Sang Haji menundukkan kepala. Kemudian berkata setelah berbisik, "Guru. Sebenarnya, sewaktu aku berada dengan Paman Wayan Swage di pondokan, beliau berpesan agar aku mencari 2 pusaka warisanku yang dipendamnya pada suatu tempat dekat desa Karangtinalang." Sang Haji kemudian menerangkan dengan jelas semua kalimat Wayan Swage tentang 2 pusaka yang disimpannya di dekat tebing sungai sebelah timur desa Karangtinalang, sebagai pusaka warisan. Pusaka apakah itu? Sama sekali dia tak mengerti. Sebagai seorang yang berhati jujur dan sederhana, sebenarnya tiada nafsunya untuk mewarisi pusaka segala. Ia hanya ingin melakukan pesan orang yang sudah mati dengan sebaik-baiknya. Mendengar tentang 2 pusaka itu, sebaliknya Wirapati jadi tertegun. Pada saat itu juga, teringatlah dia kepada kejadian 12 tahun yang lalu, tatkala sedang menolong Wayan Swage. Dia pernah bertengkar mengenai pusaka itu yang menerbitkan malapetaka belaka. Ia bahkan menyarankan diberikan kepada gerombolan orang-orang Banyumas agar tak usah menanggung derita. Tetapi Wayan Swage tetap mempertahankan, malah lantas mencurigai dirinya hendak merebutnya. Maka teranglah, bahwa kedua pusaka itu pasti termasuk suatu persoalan yang penting. Ki Hajar Karangpandan pun menyinggung pula tentang kedua pusaka itu, tatkala hendak menetapkan suatu perjanjian. Pendeta itu menghendaki, barang siapa menemukan kedua pusaka tersebut harus mengembalikan kepada pemiliknya yang syah. Yakni, kepada anak-anak Wayan Swage dan Made Tantre. Dan selama 12 tahun, tak pernah lagi ia mempersoalkan kedua pusaka tersebut. Ki Hajar Karangpandan pun tiada menyinggung-nyinggung sama sekali. Mendadak saja kini persoalan kedua pusaka timbul lagi. Keruan saja, hatinya jadi tegang kembali. Dasar ia berwatak usilan dan berjiwa seorang kesatria besar. Apabila sudah mau bekerja tak mau pula bekerja kepalang tanggung. Maka mendengar tentang di mana beradanya kedua pusaka tersebut, lantas saja timbullah keinginannya hendak menyelesaikan persoalan itu sama sekali. Pekerjaan itu dipandangnya sebagai suatu kewajiban pula. Biarlah pendeta edan itu lebih menghargai jerih payah kita berdua. Kalau kedua pusaka itu bisa kukembalikan kepada yang berhak, bukankah aku dapat memerintahkan dia membungkuk hormat dan menyembah 3 kali? Mendapat pikiran demikian, terbesitlah kegembiraannya, pikir Wirapati. Segera dia menepis, benarkah Wayan Swage mewariskan kedua pusaka itu kepadamu? Sang Haji mengulangi tiap kalimat Wayan Swage lagi tatkala berada di pondokan. Dan diam-diam Wirapati merasa bersyukur. Sebab, jika kedua pusaka tersebut menjadi milik Sang Haji, bukankah benar-benar ia berhasil merebut kemenangan mutlak? Apakah dia tidak menerangkan macam kedua pusaka itu kepadamu? Tanya Wirapati lagi. Sang Haji menggelengkan kepala. Memang Wayan Swage sama sekali tidak menerangkan macamnya, karena waktu itu dia tak sempat lagi. Rumah penginapan sudah terkepung rapat oleh pasukan-pasukan Pangeran Bumi Gede. Sekonyong-konyong Titisari menyahut, apakah itu bukan pusaka Pangeran Semono? Mestinya bukan. Pusaka Pangeran Semono berjumlah 3. Engkau berkata apa, Nona? Wirapati menegaskan. Muka Titisari tiba-tiba nampak terkesiap, seperti seorang yang kelepasan rahasia. Didesak Wirapati guru Sang Haji yang dihormati, terpaksa ia berkata lagi, aku hanya mengira barangkali pusaka Pangeran Semono. Mengapa kamu bisa menduga demikian? Semalam, waktu kami berkeliaran di dalam halaman kadipaten mencari ramuan obat, aku tersesat di serambi belakang. Kulihat mereka sedang berkumpul membicarakan suatu rahasia. Karena besar rasa ingin tahuku, ku beranikan diri mengintip pembicaraan mereka. Dan ku dengar mereka membicarakan pusaka Pangeran Semono. Tentang pusaka Pangeran Semono semua pendekar yang bermukim di Jawa Tengah mengetahui belaka. Wirapati mendengar pusaka keramat itu dari gurunya. Dan dahulu, karena tertarik kepada persoalan pusaka tersebut, ia sampai mengikuti rombongan penari yang aneh dari Banyumas dan ternyata sedang memperebutkannya. Hanya saja tiada rangsangnya hendak memiliki. Kalau saja ia menceburkan diri ke dalam persoalan itu, semata-mata hanya panggilan naluriahnya. Tak rela ia melihat kelaliman dan kerusuhan bermain di depan kelopak matanya. Meskipun, sekarang persoalannya adalah sama, tetapi panggilan hidupnya berseru lain. Besar hasratnya hendak membahagiakan murid dan menenteramkan arwah yang sudah pulang ke alam baka.
Titisari terus saja menceritakan semua yang didengarnya semalam di ruang belakang Kadipaten. Tak lupa pula ia menggambarkan bagaimana Sang Dewa Resi mendesak Pangeran Bumi Gede tentang tempat beradanya Ki Hajar Karangpandan. Karena itulah orang yang dahulu pernah merampas pusaka Pangeran Semono. Tetapi, mereka menyebutkan jumlahnya 3 buah. Sebuah jala, keris dan bende. Andai kata benar, masa berada di tangan Wayan Suwage selama itu, tanpa diketahui orang, kata Titisari menyatakan pertimbangannya. Wirapati menaikkan alis. Dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan tiap kata Titisari yang menceritakan kembali pengalamannya semalam. Kemudian ia berpaling kepada Sangaji. Apakah Wayan Suwage tidak menyebut macam bentuk pusaka itu? Sangaji menggelengkan kepala sambil menjawab, waktu aku minta keterangan, ia tak sempat lagi berbicara. Rumah penginapan telah terkepung rapat. Kembali Wirapati menaikkan alis. Didongakkan kepalanya ke udara dan lama ia tak berbicara. Benaknya seolah-olah lagi berjuang merangkaikan semua pengalamannya dan apa yang pernah didengarnya tentang pusaka Pangeran Semono. Baiklah. Kamu boleh mengambil kudamu. Aku dan Nuraini akan berangkat dahulu. Aku akan memberi tanda jalan bagimu, agar kamu mudah menyusul kami, kata Wirapati memutuskan. Mereka lantas berpisah. Wirapati membimbing Nuraini yang dibawanya berjalan cepat mengarah ke pegunungan yang berdiri berderet di sebelah selatan. Mereka akan menempuh perjalanan yang panjang. Mungkin pula 1 bulan belum tentu tiba di Sejiwan. Maklumlah, waktu itu hutan rimba masih padat memenuhi persada pegunungan Sumbing Sundoro Dieng. Sangaji berdiri terhenyak untuk beberapa saat lamanya, ia heran menyaksikan gurunya begitu nampak tergesa-gesa. Mengapa mesti begitu, pikirnya. Otaknya yang sederhana belum juga dapat menebak, bahwasanya pada dewasa itu semua orang gagah sedang mengincar pusaka warisannya. Untung dia mempunyai seorang kawan yang cerdik dan cerdas. Dan nampaknya akan setia mendampingi di mana saja dia berada. Aji, kata kawan itu. Ayo kita cepat-cepat pergi dan menyusul gurumu. Mengapa cepat-cepat? Masih saja ia minta keterangan. Titisari tidak menjawab. Dengan tersenyum lebar sambil menarik tangan, ia memperlihatkan cahaya matanya yang berkilat-kilat. Kamu memang seorang yang berhati mulia, katanya kemudian. Itulah sebabnya aku senang berkawan denganmu. Ayo. Ayo kita berjalan menyusuri pantai mencari karang. Lantas mengarungi sawah mencangkul ladang. Nanti 2-3 bulan lagi baru menyusul. Mengapa kamu berkata begitu? Sangaji terkejut, ia benar-benar nampak tolol. Kemudian minta penjelasan cepat, Titisari. Otakku memang bebal. Maukah kamu menerangkan sejelas-jelasnya, mengapa kita harus cepat-cepat menyusul guru? Apakah guru berangkat akan menempuh bahaya? Iya dan tidak, jawab Titisari berteka-teki. Tetapi aku tak berani bertaruh bahwa gurumu itu telah memperoleh pegangan kuat untuk bertindak secepat mungkin. Apakah benar rezekimu begini besar? Rezeki apa? Ulang Sangaji. Titisari. Mengapa kamu bicara tak karuan? Sekiranya kamu menjadi raja, berapa jumlah permaisurimu? Titisari tak peduli. Dan Sangaji jadi blingsatan. Gugup dia memotong dengan suara tinggi. Raja? Raja apa? Raja Kera? Titisari tertawa nyaring dan terus lari menuju ke kota. Karuan saja Sangaji mau tak mau harus memburunya seperti seorang sopir menancap gas. Hai. Kau harus menerangkan. Kau berbicara tentang rejeki dan raja. Apa sih maksudmu? Aku berkata sungguh-sungguh. Bukan main-main, sahut Titisari. Tetapi ia tak mau memberi penjelasan. Bahkan larinya kian dipercepat. Menjelang senja hari, mereka telah tiba di penginapan. Pelayan penginapan girang melihat datangnya Sangaji dan Titisari. Tuan muda baik-baik saja, bukan? Apa terlalu lelah? Boleh nanti hamba pijat. Pelayan itu mengira, Sangaji mendapat seorang teman berjalan semalam suntuk sebagai lazimnya pemuda Bongor pada zaman itu. Sebaliknya Sangaji tak berpikir sampai sejauh itu. Otaknya lagi dikusutkan oleh ucapan Titisari yang terus melengking-lengking tiada hentinya dalam pendengarannya. Dengan berdiam diri ia melemparkan beberapa potong uang dan memerintahkan mengemaskan pakaiannya. Karuan saja pelayan itu bergirang hati sampai mau meloncat-loncat seperti anjing.
lalu mendobrak kamar melakukan perintah. Pendeta tua tadi pagi keluar dari penginapan tanpa pamit. Karena kami memandang tuan muda, kami biarkan dia pergi tanpa meninggalkan uang sepeser pun. Sangaji tahu, yang dimaksudkan pendeta tua itu adalah Panembahan Tirtomoyo yang merendamkan diri semalam dalam pengaron. Serentak ia menyahut, "HM, bukankah kamar ini aku yang menyewa?" "Bukan perkara kamar, Tuan. Tetapi kami sudah terlanjur menyediakan masakan-masakan yang empuk. Kami berbelanja sendiri, agar tak mengecewakan Tuan." Sangaji tahu, pelayan penginapan itu ingin menunjukkan jasa. Maka segera ia membayar semua harga masakan beserta persenannya dan meninggalkan penginapan. Kembali lagi si pelayan jadi bergirang hati. Ia mengantarkan tamunya sampai keluar jalan. Kemudian berkata takzim, "Sebentar lagi senja hari tiba. Di manakah Tuan akan menginap?" Apakah? Ia mengerling kepada Titisari dengan berkulum senyum. Merah muka Sangaji mendengar dan melihat laku pelayan itu. Ingin ia mendamprat, tetapi tidak menemukan kata-kata. Maklumlah, tak biasa ia mengumbar mulut. Maka dengan berdiam diri ia berjalan di samping Titisari yang telah mendahului. "Aji, mengapa tak kau puntir hidungnya?" tegur Titisari. Tiba-tiba ia mengangsurkan segenggam uang. Katanya, "Ini. Dengan pelayan semacam itu, tak perlu kamu bermurah hati." Sangaji terperanjat, karena uang itu adalah uang pembayaran penginapan, masakan dan persen. Gugup ia berkata, Kau. Aku mengambilnya kembali dari kantung tanpa bunga." "Apa salahnya?" potong Titisari tanpa perasaan. Sangaji jadi terbungkam. Pikirnya, gadis ini benar-benar mempunyai sifat-sifat liar. Tetapi pelayan itu memang pantas dihukum demikian. Mendakwa seorang gadis suci sebagai bunga jalan adalah keterlaluan. Sebelum petang hari tiba, si Willem telah diketemukan. Mereka meneruskan perjalanan ke arah selatan. Pada waktu itu masa bulan purnama. Bulan telah tersembul di udara berbareng dengan tenggelamnya matahari. Ombak laut berdebur dahsyat dan meniupkan angin segar ke daratan. Willem ternyata seekor kuda yang gagah perkasa. Meskipun dibebani 2 orang majikan, langkahnya tetap kuat dan tegar. "Aji," tiba-tiba Titisari berkata sambil mengibaskan rambutnya. Sangaji duduk di belakang punggung Titisari. Karena Titisari mengibaskan rambutnya, pipinya kena geser sehingga darahnya jadi terkesiap, jantungnya lantas saja berdegupan. Tatkala hidungnya mencium harum wangian yang membersit dari rambut si gadis, mulutnya mendadak saja seperti tergagu. "Hai, kau lagi melamunkan siapa?" "Nuraini," tegur Titisari sambil tertawa. Mendengar teguran itu, keruan saja Sangaji jadi terperanjat setengah mati. Gugup ia menjawab, "Mengapa kamu mendakwa yang bukan-bukan? Tadi kamu berbicara perkara rejeki dan raja. Sekarang perkara. Tak bisakah kamu membicarakan yang lain?" "Baik, kamu tak suka membicarakan, justru aku ingin membicarakan," sahut Titisari cepat. "Bukankah gadis itu?" "Mengapa?" potong Sangaji. Cepat ia mengingat-ingat peristiwa pagi hari tadi, sewaktu Wayan Suwage meninggalkan pesan penghabisan kepada Ki Hajar Karangpandan dan gurunya, Wirapati. Teringat bahwa Titisari kala itu belum muncul, hatinya agak jadi tenang. Titisari tertawa perlahan sambil mendongakkan kepala. "Belum selesai aku berbicara, kenapa kamu begitu gugup?" "Aku hanya ingin menyatakan kesan hatiku, bahwa mulai hari ini dia menjadi seorang anak yatim piatu. Siapa yang bakal melindungi?" Mendengar kata-kata itu, Sangaji bersyukur dalam hati. Ia jadi geli melihat kegelisahannya sendiri. Lantas menyahut, "Dia yatim piatu atau tidak, apa peduliku?" Sangaji bermaksud mau membersihkan diri dengan kata-kata tajam. Tapi ia lupa, bahwa gadis yang duduk di dekatnya adalah seorang gadis yang cerdas dan cerdik luar biasa pada zaman itu. Kalau saja, ia berkata penuh perasaan seperti watak aslinya, pastilah si gadis tiada menaruh curiga. Sebaliknya oleh kata-katanya yang keras, Titisari jadi keheran-heranan. Dengan tiba-tiba saja raut muka Titisari berubah hebat. Dahinya berkerinyit dan matanya membersitkan sedikit air. Sangaji tak melihat perubahan itu, karena dia berada di belakang punggungnya. Hanya saja ia melihat si gadis menundukkan kepala seakan-akan sedang berpikir keras. "Titisari, apakah kata-kataku ada yang salah?" kata Sangaji hati-hati. "Tidak.
Kamu tak bersalah. Sama sekali tak bersalah, sahut Titisari dengan berbisik. Kemudian memandang jauh ke depan. Dan lama ia berdiam diri. Sang Aji jadi gelisah. Dasar ia berhati polos dan jujur, lantas saja merasa salah. Ia menyangka dan percaya bahwa Titisari sudah bisa menebak peristiwa tadi pagi. Terhadap Titisari ia sudah merasa takluk semenjak bertemu di restoran Cirebon. Tetapi kalau dikatakan ia menerima pesan Wayan Suwage dengan sungguh-sungguh adalah tidak benar. Maka ia berkata, Nuraini memang patut dikasihani. Ia tak berayah bunda lagi. Tetapi antara aku dan dia tidak ada hubungan keluarga. Apakah menurut pendapatmu, aku harus mendampingi pulang ke kampung halaman dan mencarinya sampai? Titisari, kalau kemarin pagi aku berkelahi melawan Sanjaya begitu mati-matian, sebenarnya aku mengharapkan agar dia tak disia-siakan pemuda itu. Benarkah itu? Tiba-tiba Titisari memotong dengan suara riang. Iya, mengapa? Seumpama ada seseorang yang hendak memisahkan persahabatan kita ini, apa yang akan kau lakukan? Sang Aji jadi tercengang-cengang mendengar ucapan Titisari. Dan bagaimana goblok pun seorang pemuda, samar-samar pasti dapat menebak maksud hati seorang gadis yang berkata demikian. Dengan suara bergetar ia menyahut, kamu ini ngomong apa? Siapa yang akan memisahkan kita? Seumpama gurumu? Perhatikan benar-benar. Guruku orang berbudi. Tak bakal mereka memisahkan kita. Gurumu yang lain, begitu galak. Aku tak senang melihat congornya. Sang Aji terkejut. Selamanya ia menghargai dan menghormati gurunya lebih daripada siapa saja, mendadak Titisari berani mencongor-congorkan. Tentu saja, hatinya terkesiap sampai sekujur tubuhnya menjadi dingin. Titisari, kau maksudkan guruku Jaga Saradenta? Biarpun dia galak, tidaklah segalak seekor binatang. Mengapa kamu? Aku bersakit hati? Antara dia dan kamu memang ada hubungannya. Tapi denganku, sama sekali tidak ada hubungan sanak keluarga. Tetapi mengapa dia memandangku seperti anak siluman? Kalau dia menyebutku setali tiga uang dengan iblis, karena aku anak siluman dan adik abu dalam suatu perguruan, apa salahnya aku menyebut mulutnya sebagai congor? Orang boleh memakiku dengan istilah iblis, kenapa aku tak boleh memaki dia dengan istilah congor? Sang Aji terdiam karena tak pandai berdebat. Meskipun bisa dibenarkan tata sikap si gadis, tetapi ia merasakan sesuatu yang kurang tepat. Hanya saja, tak pandai ia mengungkapkan kesan rasa itu. Akhirnya dia berkata, kamu adalah sahabatku yang tak terpisahkan. Kupinta janganlah berkata demikian terhadap guruku yang kuhormati dan kujunjung tinggi. Lagi pula, dia tadi tak langsung menyebutmu iblis. Dia hanya menirukan ucapan pendeta Ki Hajar Karangpandan untuk membela diri. Baik. Terhadapmu memang aku bersedia takluk buat selama hidupku, sahut Titisari. Hanya saja, gurumu itu tak terkesan baik kepadaku. Barangkali, karena dia benci kepada Pringgasakti. Pringgasakti bukan aku. Aku bukan Pringgasakti. Mengapa mesti dipersangkut pautkan? Nah, andai kata dengan alasan itu dia memisahkan persahabatan kita ini, apakah yang akan kau lakukan? Dengan semangat berkobar-kobar Sang Aji meledak. Aku hendak menggenggam tanganmu dan kubawa menghadap padanya. Dan aku akan berkata, ini adalah Titisari. Dia bukan iblis atau keluarga iblis. Dia manusia baik. Terdorong oleh semangatnya yang berkobar dalam dada, tanpa terasa ia menggenggam pergelangan tangan Titisari dan ditarik ke dadanya. Mula-mula Titisari tersenyum geli menyaksikan laku Sang Aji. Tapi mendadak hatinya tergetar karena Sang Aji begitu sungguh-sungguh. Aji, gurumu itu mungkin dapat kau beri pengertian. Tetapi terhadap pendeta gila yang menyebutku iblis, belum tentu kamu berhasil, katanya perlahan. Titisari, suara Sang Aji gemetaran. Kalau dia hendak memisahkan kita, biarlah kita minggat ke Jakarta. Kalau dia tetap memburu, biarlah kita mati. Apa kamu takut mati? Semangat Titisari terbangun. Hatinya berdebar-debar, karena terharu mendengar ucapan Sang Aji yang sederhana tetapi sungguh-sungguh. Benar. Paling baik kita mati, pikirnya. Apakah ada yang melebihi mati? Lantas ia menjawab, Aji. Mulai detik ini aku akan mendengarkan tiap patah katamu. Mati pun bukan soal bagiku.
Karena itu selama-lamanya kita tak akan berpisah. Memang, kita takkan berpisah untuk selama-lamanya. Sudah kukatakan kemarin malam di pantai, bahwa kamu adalah seorang gadis yang termanis. Betulkah itu? Titisari tertawa nakal. Muka Sang Aji terasa menjadi panas. Meskipun demikian ia mengangguk. Di waktu itu semangatnya sedang berkobar-kobar dengan dahsyat, sehingga tak ingatlah dia bahwa tunangannya di Jakarta masih setia menunggunya. Pemuda itu sama sekali tak menduga kalau Sonny de Hoop di kemudian hari akan merupakan sumber keruwetan dan kesulitan tak terhingga. Demikianlah perjalanan mereka lantas saja menjadi lancar. Bulan makin nampak gede. Sinarnya bersemarak menenteramkan hati dan penglihatan. Kira-kira menjelang tengah malam, mereka berhenti mencari penginapan. Maklumlah, mereka kini merasa capai karena semenjak kemarin benar-benar tidak tidur sekejap pun, meskipun hati mereka girang luar biasa. Lagi pula tanda jalan yang dijanjikan Wirapati takkan dapat terlihat pada malam hari. Willem dilepaskan dengan begitu saja. Dan mereka mengempaskan diri di atas tanah kering, berselimut udara dan berbantal batu. Dinyalakan suatu pendiangan kecil dan sebentar saja telah tertidur lelap. Menjelang pagi hari, angin meniup begitu tajam dan dingin. Suasana hening dan sunyi. Mendadaklah terdengar suara sebongkah batu menggelinding ke bawah. Kaget mereka menyepakkan mata dan seolah-olah sudah saling berjanji, pandang matanya saling memberi isyarat. Perlahan-lahan mereka menegakkan kepala. Mereka melihat Willem lagi menggaruk-garuk tanah. Mengira, suara tadi datangnya dari perbuatan si Willem, mereka berbaring kembali. Pendiangan yang sudah lama padam, dibiarkan tak menyala. Waktu subuh hampir lewat, kembali mereka terbangun oleh suara yang mencurigakan. Kini, mereka benar-benar bersiaga. Serentak mereka menegakkan punggung dan menjelajahkan mata. Mereka melihat si Willem terbaring tak jauh daripadanya. Binatang ini pun mendadak saja menegakkan kepala dan serentak bangkit berderekan. Mereka kian jadi curiga. Hati-hati mereka mengadu punggung dan memperhatikan sekelilingnya. Tetapi suasana menjelang fajar hari tetap hening dan sunyi menyayat. Meskipun demikian, tak berani mereka lengah sedikit pun. Sampai matahari timbul di udara, mereka tetap siaga. Karena tempat sekitarnya tidak ada mata air, mereka meneruskan perjalanan ke selatan mengikuti tanda jalan yang ditinggalkan Wirapati. Titisari, apakah kamu mempunyai firasat diikuti seseorang? Sang Aji minta pertimbangan. Tidak hanya semalam, sahut Titisari. Semenjak kita berpisah dengan gurumu, perasaan itu telah kurasakan. Mengapa? Kedua pusaka warisanmu itu bukan sembarang pusaka. Masa begitu? Sang Aji tak yakin. Seumpama semalam ada orang jahat, kenapa tidak mencuri si Willem? Justru itu, dugaanku kian kuat. Orang yang semalam menjenguk kita, bukan seorang penjahat murahan atau maling kuda. Pastilah jejak kita akan diikuti, sampai kamu berhasil mengambil pusakamu. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja kamu telah terkepung rapat. Mendengar ulasan Titisari, bulu roma Sang Aji menggeridik. Tetapi ia membungkam mulut. Tatkala matahari telah sepenggalah tingginya, mereka sampai di sebuah dusun agak ramai yang berada di kaki Gunung Sumbing. Sang Aji membeli seekor kuda putih untuk Titisari. Dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sebenarnya Titisari lebih suka menunggang kuda berbareng. Tetapi Sang Aji merasa kikuk oleh pandang orang dan merasa kurang leluasa. Mau tak mau Titisari menerima alasan itu. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah sungai yang jernih airnya. Segera mereka mencencang kudanya dan terjun ke dalam sungai. Biarpun Sang Aji dibesarkan di Jakarta, belum pernah sekali juga berenang di laut atau di sungai. Karena itu ia berdiri di tepian setinggi dada. Sebaliknya Titisari terus saja menyelam di dasar sungai dan timbul di seberang sana. Ia berenang gesit dan cekatan seperti seekor ikan. Wajahnya riang luar biasa. Aji, serunya. Selama hidupku aku berada di antara air. Ayo kuajari kau berenang. Sang Aji menggelengkan kepala. Ia takut air. Sekiranya tak teringat semenjak pagi tadi belum mandi, takkan gampang-gampang ia mencelupkan tubuhnya ke dalam sungai. Titisari seorang gadis yang nakal. Segera ia menghampiri dan berkata nyaring. Idih, anak laki-laki, masa tak bisa berenang? Belum lagi Sang Aji menangkis ejekannya.
Mendadak ia menyelam. Sang Haji bercelingukan mencarinya, tapi gadis nakal itu lama tak muncul-muncul. Karuan saja, hati Sang Haji berdebar-debar. Hampir saja ia mengira, Titisari hilang disambar buaya atau mendapat bahaya lainnya. Mendadak kakinya serasa dibetot orang. Kaget ia meronta, tetapi ia kena seret terus. Ketika ia melihat bahwa dirinya diseret ke tengah, ia takut setengah mati. "Hai! Hai!" ia berteriak sambil memukuli air. Pada waktu itu, ia seperti terlempar berputaran dan Titisari muncul di permukaan sambil tertawa nyaring. Karuan saja, Sang Haji gelagapan sampai meneguk air beberapa kali. "Pukulkan tanganmu dan jejakkan kakimu. Air sekelilingmu pandanglah sebagai musuhmu," teriak Titisari menasihati. Mau tak mau Sang Haji tunduk pada nasihatnya, meskipun hatinya mendongkol bukan main. Tetapi aneh setelah tangan dan kakinya berserabutan tak karuan juntrungnya, tubuhnya tidak tenggelam lagi. Bahkan ia bisa berputar-putar dan maju membungkuk-bungkuk seperti katak bangkotan. Titisari tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian mulai mengajar bagaimana harus berenang. Setelah itu cara mengatur napas. Bagi Sang Haji pelajaran mengatur napas dengan memukul tangan dan kaki adalah mudah. Pertama-tama ia mengenal ilmu tata berkelahi dan ilmu pernapasan dari Ki Tunjung Biru. Maka 2 jam kemudian, ia sudah bisa berenang seperti seorang ahli berenang kelas 4. Dia sudah bisa mulai berputar-putar mengikuti Titisari kemana gadis itu berenang. Dan lambat laun ia mendapat suatu kegembiraan baru yang belum pernah dirasakan selama hidupnya. Dia tak mengenal lelah sampai waktu luhur telah lewat. Sekarang Titisari yang jadi repot. Sama sekali ia tak menduga kalau muridnya begitu giat dan tak mengenal lelah. Maka cepat-cepat, ia berseru, "Aji, apa kita mau tidur dan makan di dalam air?" "Kenapa?" "Aku lapar. Ayo tolong aku mencari ikan." Sehabis berkata demikian, cepat ia menyelam dan menguber-nguber ikan sampai hampir menjelang senja. Mereka kemudian berbaring di tepi sungai sambil membakar ikan. Titisari ternyata pandai memasak. Dengan cekatan ia memetiki daun-daun dan dimasak menjadi sayur berikan. Sang Haji sudah memeras tenaga hampir sehari penuh dalam kubangan air, maka ia menggerumuti masakan itu seperti kuda. "Kalau saja kita membekal nasi, alangkah sedap," katanya. Mendapat ingatan itu, lantas saja mereka berbelanja di dusun. Membekal beras dan bumbu. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.